Halo, selamat pagi. Oke, silakan hidupkan videonya sebentar. Oke, Clarence, Gisela, oke. Aksara Yakubus, eh, Kakak Christopher bisa hidupkan. Siapa lagi? Ben, Sian, oke, sambil menunggu menghidupkan kamera yang lainnya sebentar. Pak mau memberikan informasi. Sudah menerima pesan di Zoom meeting ada eh, pesan di sana, ada chat di sana. Ada tiga siswa belum mengumpulkan tugas ya. Jadi Mister sudah cek nama, saya kirimkan di room chat. Jadi Pak Patrick tidak menyebutkan di sini ya. Pak akan record, Pak akan menjaga kalian. Tapi saya minta nanti kalian menghubungi Pak Patrick ya. Tiga nama yang belum mengumpulkan tugas. Nanti bisa menghubungi Pak Patrick ya. Oh, oke, ya, ya nanti bisa menghubungi Pak Patrick langsung, tidak apa-apa. Nanti, Mister. ya, Karen, Oke, udah Mister. Karen sudah mengumpulkan. Saya juga bukan. Oh, Tugas juga sudah mengumpulkan. Oke, Sudah. di TD Smart atau di Google Form-nya langsung submit. Di TD Oke, Smart Mister. oke, ya berarti Karen sudah ya. Tugas Nanta juga udah ya. Udah. Oke, ya. Saya. Oke, silahkan kalian matikan dulu semua kameranya. Boleh dimatikan dulu semuanya. Oke, berarti sudah ya. Jadi Karen dan Tugas sudah minta, minta nomornya ya. Nanti Vanessa saja ya. Nanti Vanessa, halo Vanessa. Ya Mister. Ya, nanti Vanessa forward nomornya Karen dan nomornya Tugas ke WA Mister ya. Iya. Ya, nanti Mister. ya nanti Mister yang akan menghubungin Karen dan Tugus. Oke, ya, makasih ya. Nanti juga Samuel jangan lupa ya nanti WA Pak Patrick dulu ya Samuel ya. Oke, jadi Pak Patrick akan melakukan evaluasi selama pembelajaran di bab 1. Jadi kita sudah selesai materi bab 1 tentang sebentar. Kita sudah selesai materi bab 1 tentang teks laporan hasil observasi. Kalian sudah ada 2 tugas. Yang pertama tugas pengetahuan, jadi nanti akan masuk nilai pengetahuan. Lalu ada tugas keterampilan, 1 sudah kalian kumpulkan juga. Terima kasih. Nah, di tugas yang pertama, Pak Patrick ini tolong nanti ya diperhatikan dengan baik ya. Pak Patrick sudah melihat perkembangan kalian ketika mengerjakan tugas kedua. Kalian sudah mengerjakan sesuai instruksi yang ada. Pak Patrick sudah mencatat beberapa siswa dengan judul-judul karyanya. Jadi nanti tinggal Pak Patrick akan memberikan nilai setelah semua Pak Patrick dapatkan tugasnya. Jadi Pak Patrick akan bagikan secara serentak. Untuk tugas pertama, kalian ingat kita mulai dari kalian ini ya,
sudah siapkan ini ya, buku pena ya. Tolong yang belum bisa disiapkan ya, di dekat kalian ya, di meja atau kalian belajar di mana, di ruang tamu atau di kamar, silakan disiapkan buku penanya. Sudah siap semua? Aksara Yakobus sudah siap bukunya? Sudah, Mister. Oke, siap. Oke, Pak Patrick akan share materinya. Oh, tadi udah siapin. Kelihatan ya? Karen kelihatan ya? Iya, Mister. Oke, makasih. Jadi gini, sekarang di sini di sini kalian sudah melihat bahwa Pak Patrick sudah memberikan tugas yang pertama itu berkaitan dengan pengetahuan teks observasi. Jadi sekarang Pak Patrick minta mengulang lagi nih. Sebentar, Pak Patrick minta dari bawah ya, dari Angel dulu. Angel, ketika ada seseorang bertanya kepada kamu dan meminta penjelasan padamu, apa itu teks observasi? Itu apa, Angel? Angel bisa jelasin apa? Angel Claudia. Teks observasi adalah teks yang menjelaskan secara rinci sesuatu objek ataupun jasa gitu. Oke, terima kasih Angel ya. Lalu kalau misalkan kakak Christopher, apa kakak Christopher? Kakak Christopher akan mengatakan apa? Maaf, bila ada yang bertanya. Ya. Kalau saya teks observasi itu adalah laporan dari sebuah percobaan atau laporan hasil observasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Oke, mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Oke, itu observasi menurut kakak Christopher. Selanjutnya, satu lagi, Sean. Oke, Sean. Apa Sean? Ya, Mister. Kalau ditanya tentang, coba ya, bila ada seseorang bertanya kepadamu dan meminta penjelasan darimu tentang teks observasi, apa jawabmu? Jawaban saya teks observasi adalah teks laporan yang dibuat atas dasar hasil sebuah percobaan atau mengenai suatu peristiwa. Oke, itu adalah jawaban dari Sean, oke ya. Satu lagi, Jocelyn. Oke, coba Jocelyn. Apa Jocelyn? Jawaban Jocelyn. Hasil penelitian, Mister. Oke, hasil penelitian. Ya. Oke, jadi terima kasih ya. Jadi kalian sebenarnya semua bisa menjawab pertanyaan mengenai teks observasi. Karena ini jawabannya bisa beragam. Kalian bisa mengatakan bahwa di sana harus ada objeknya yang diteliti, harus ada faktanya. Kalian bisa mengatakan bahwa teks observasi itu mengamati sebuah objek atau keadaan, lalu kalian akan menuliskannya ke dalam deskripsi, ada deskripsi nanti bagian, ada deskripsi manfaat di terakhirnya. Lalu kalian juga bisa menjelaskan dalam teks observasi harus ada data primer dan data sekunder. Misalkan data primernya harus mengamati langsung ya. Jadi kalau kalian observasi di observasi kucing misalkan. Jadi kalian harus mengamati kucing itu, jangan sampai kalian tidak pernah melihat kucing. Oke, andai kata gitu ya, nggak pernah lihat kucing tapi kalian observasi kucing. Nah itu nggak bisa. Itu hanya kalian punya data sekunder.
Nanti kalian hanya baca-baca. Misalkan nih, kalian nggak pernah lihat kanguru nih. Kalian mau nulis teks observasi tentang kanguru. Pasti kalian datanya cuma dari internet mungkin, dari buku mungkin. Itu data sekunder. Data primer harus kalian melihat secara langsung. Nah, di tugas yang pertama, Pak Patrick hanya mengevaluasi bahwa kalian ada beberapa yang tidak mengerjakan sesuai instruksi, misalkan harus ada 4 kalimat kan? Kalian bisa memulai paragraf dengan misalkan teks observasi adalah bisa seperti itu. Atau kalian bisa menurut buku Bu Pena, oke, teks observasi ini. Lalu saya berpendapat bahwa teks observasi. Silakan kalian berkreasi ya, karena di sini bila ada seseorang bertanya, pasti jawaban kalian bisa seperti bercerita gitu ya. Itu di tugas 1. Tugas 1 sebelumnya ada 3 siswa yang terlambat tapi sudah mengumpulkan semua, jadi sudah baik. Walaupun ada beberapa siswa juga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Nah, ini untuk tugas 2. Tugas 2 yang kemarin. Silakan Samuel Evan, ketentuannya nomor 1 dan ketentuan nomor 2 apa Samuel Evan? Halo Samuel Evan. Apa Pak, putus-putus. Oke, ketentuan di tugas 2 apa saja Samuel Evan? Berikanlah judul pada teks observasi Anda. Oke, nomor 2. Terdapat klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke. Jadi di dalam teks observasi yang kalian buat, berikanlah judul pada teks observasi. Kalau kalian memberikan judul pada teks yang sudah kalian kirimkan, otomatis kalian sudah mendapatkan poin yang di atas ya. Jadi kalau di total poinnya ada 100 ya. Jadi harus ada judulnya teks observasi. Pak Patrick sudah mencatat nih judul-judulnya nih. Nih kalian sudah ada judul-judulnya ya. Oke. Lalu terdapat klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Kristianto, Elvern, apa itu klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat Kristianto? Klasifikasi umum itu kayak yang tentang hal-hal yang umum tentang suatu topik yang dibahas itu. Bagus. Terus deskripsi bagian? Bagian itu kayak mendeskripsikan topiknya gitu. Oke. Ya. Poin-poinnya ya, poin-poin pentingnya. Poin-poinnya. Ya. Deskripsi Deskripsi manfaat? manfaat itu manfaat dari topik itu, kayak misalnya manfaat dari observasi semut gitu. Ya. Oke, sip, bagus, Alvern. Oke. Jadi kalau misalkan kalian membuat paragraf, Pak Patrick ya, di situ minta minimal 4 paragraf, oke ya. Jadi kalian bisa membagi klasifikasi umumnya 1 paragraf. Jadi pengetahuan tentang umum, Pak Patrick sudah melihat nih di teks kalian ada latar belakang, ada yang mulai pakai nama Latin gitu. Jadi itu kalian pasti pakai data sekunder. Jadi kalian pasti melihat dari mungkin pendapat ahli yang ada di buku atau dari internet mungkin ya, dari sumber media dan sebagainya. Kalian nggak mungkin membuat nama itu sendiri, misalkan pakai bahasa Latin, kalian buat nama sendiri tidak mungkin ya. Jadi kalian ada judul, ada klasifikasi umum, deskripsi bagian tadi ingat ya, deskripsi bagian berarti kalian sudah mulai menjelaskan jenis-jenisnya ada apa saja nih, misalkan anjing, kalian observasi anjing. Anjing ada apa saja jenisnya? Oke, ada anjing ini gitu. Lalu manfaat dari observasi kalian akhirnya tahu bahwa oke, untuk memelihara anjing, misalkan anjing Kintaman itu seperti ini, untuk melihara anjing Chihuahua itu seperti ini gitu ya. Akhirnya orang akan tahu ketika membaca teks kalian. Itu adalah klasifikasi umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. Oke, sekarang Riki Gunawan. Silakan baca nomor 3 dan 4, Riki Gunawan. Terdiri dari minimal 4 paragraf. Silakan menggunakan contoh di sekitar Anda. Terus lanjut. Riki Gunawan.
Baca sehingga Anda tidak perlu melakukan observasi di tempat yang jauh. Selalu ingat bahwa observasi memakai data primer, yaitu pengamatan Anda langsung dengan mata kepala sendiri, dan data sekunder, yaitu lewat kepustakaan atau artikel lain. Misalnya istilah-istilah atau definisi yang berasal dari kamus atau para ahli. Memakai data primer dan sekunder, poin 30. Oke, jadi akan ada poinnya kalau kalian pakai data primer dan sekunder. Oke, selanjutnya 5 adalah ide yang menarik. Lalu yang 6 membuat sekarang Prakoso Sulyo Adi. Halo Prakoso. Ya, Mister. Ya, silahkan baca nomor 6 dan 7, Prakoso. Oke. Memakai kalimat deskripsi dan kalimat definisi tata bahasa yang benar. Oke, bagus. Kalimat deskripsi itu gimana Pak Koso? Masih ingat? Masih ingat, Mister, kayak menggambarkan topik, Mister. Contohnya, PUBG Mobile adalah sebuah game online, gitu, Mister. Bedanya dengan definisi apa? Beda sama definisi itu adalah... Yang satunya kan ada pakai adalah, satunya nggak harus pakai adalah ya. Itu Ya, yang Mister. deskripsi gimana? Deskripsi? Deskripsi itu pakai. Pakai atau Pakai, tidak? Pakai. Kalau Pakai. definisi? Kebalik nggak? Balik nggak ya? Oke, kebalik nggak? Entah saya, Mister. Enggak sih. Nggak tahu juga saya, Mister. Kurang tahu. Oke, sebentar. Sekarang Karen, coba Karen. Bedanya deskripsi sama definisi apa Karen? Deskripsi itu pakai merupakan, adalah, ialah. Sedangkan definisi dia menjabarkan ulang yang kalimat deskripsinya gitu. Kayak menjelaskan lagi gitu loh. Oke, itu definisi. Oke, sekarang Rizbal udah masuk ya? Kevin udah masuk Kevin ya? Sudah, Mister. Oke, Kevin udah masuk ya. Itu adalah tadi dari sekarang tinggal jadi kalian sudah mengetahui bahwa di dalam setiap tugas Pak Patrick akan selalu memberikan poin-poin tertentu ya. Jadi ketika kalian membuat teks tersebut, kalian akan ini yang dinilai, ini nilainya maksimal seperti ini. Jadi itu ya yang perlu diperhatikan. Selanjutnya di sini coba kita lihat kita lihat di sini ya. Kita lihat siapa yang buat tulisan tentang lidah buaya? Bisa berbicara? Siapa yang buat tulisan tentang ya? Saya, Mister. Siapa? Nama? Saya Budi Dharma Arya Putra. Oke, Budi Dharma ya. Budi Dharma waktu menulis ini pernah lihat lidah buaya? Pasti pernah ya? Lidah buaya tadi pernah lihat ya? Sering pakai saya, Mister. Hah? Oh, sering pakai. Oke. Jadi Budi Dharma topiknya sangat dekat ya. Jadi ya oke. Terima kasih Budi Dharma. Kelinci, siapa yang menulis tentang kelinci? Saya, Mister. Siapa nama coba? Angel. Oke, Angel loh. Oh, Angel Claudia ya. Oke. Punya kelinci Angel? Dulu punya. Oke, dulu punya ya. Setidaknya Angel pernah punya objek bahwa itu adalah kelinci, akhirnya Angel bisa menuliskannya. Jadi datanya Angel sudah melakukan pengamatan langsung. Ini anjing. Canis lupus siapa? Ada yang menulis anjing 2 siswa ya? Canis lupus siapa? Saya, Mister. Oke, 2 orang ya. Ricky dan Kania. Oke. Nanti waktu Mister sebut satu-satu nanti bilang langsung nama ya. Misalkan penyu, misalkan aksara Mister atau siapa gitu ya, langsung sebut gitu ya. Oke, jadi itu adalah Ricky punya anjing? Enggak, Mister. Enggak, tapi pernah lihat. Pernah dikejar. Dikejar. Oke, tapi aman kan?
Aman, Atau ada tragedi? Nggak ada. Enggak, Mister, cuma dijilat doang, Mister. Untung saya lari. Oke, jadi ada yang menulis tentang anjing. Dan Kania ya. Oke. Penyu siapa menulis tentang penyu? Saya. Siapa nama? Saya Mr. Wainona. Oh, Wainona. Oke. Pernah lihat penyu Wainona? Pernah. Oke, pernah ya. Jadi kalian harus pernah lihat objeknya kalau menulis ya. Jadi oke, Wainona pernah penyu. Ini gamers nih. Player Unknown Battleground. Siapa nih? Tulis 2 siswa nih. Saya Mister. Prakoso Mister. Prakoso Ya, Mister. dan Kevin ya? Yoi. Ya, oke. Player Unknown Battleground. Oke. Kalian pemainnya ini? Ya Mister. Oke. Ya, Mister. Oke, jadi kalian menulis topik yang dekat. Oke. Preferensi game. Gede Nicholas ya? Iya. Oke. Suka main game? Suka, Mister. Oke. Bunga Kamboja siapa nulis bunga Kamboja? Siapa? Siapa nulis buku? Oke, Gisela ya? Oke. Oke. Bunga Kamboja. Lalu kucing, siapa nulis kucing? Elvern ya? Saya, Mister. Oke. Punya kucing, Elvern? Enggak, saya lihat kucing biasanya lalu lalang aja. Oke. Lihat kucing lalu lalang. Oke, pandemi. Siapa yang nulis tentang pandemi? Ada yang nulis tentang pandemi? Saya? Kakak Christopher ya? Iya. Oke, Kakak Christopher. Oke, melihat pandemi sekarang ini. Oke, ini nomor 12 nih, Lamborghini Veneno. Saya, Mister. Ya, Sian ya. Oke. Mister tadi langsung pas baca langsung tahu. Oke, karena Mister pernah nulis cerita pendek ya di buku tentang Lamborghini Veneno. Ada salah satu objeknya itu. Jadi tak lihat oh Sian. Oke. Lamborghini Veneno. Oke ya. Pernah naik nggak? Saya cuma pernah ketemu, Mister. Oh, cuma pernah ketemu. Di jalan atau ketemu lama atau ketemu singkat? Ketemu lumayan lama. Oke. Waktu itu pas saya lagi jalan-jalan keluar, Mister. Oke, sip. Oke. Jadi Lamborghini Veneno. Oke. Jadi topiknya kalian dekat ya. Oke. Lalu yang menulis tentang mobil siapa? Mobil? Iya, Mister. Aksara ya? Oke. Iya. Mobil. Jadi Aksara di sana dijelaskan tentang jenis-jenis mobil ya, Aksara ya? Iya, Mister. Oke, ada jenis-jenis mobil ya. Itu di bagian deskripsi bagiannya. Oke, kolam ikan corak fajar siapa nih? Kolam ikan corak fajar. Corak fajar atau apa ya? Kolam ikan ya. Yang menulis tentang kolam ikan ada? Ada nggak yang nulis tentang kolam ikan? Oke, belum ada telepon ya. Oke, Nissan Skyline. Siapa? Saya, Mister. Siapa? Nathaniel, Mister. Oke, Nathaniel Robert ya. Oke, Nissan Skyline. Oke, pernah lihat ya? Pernah di game sama di dunia nyata pernah. Oke, di game dunia nyata juga pernah lihat. Semut. Siapa nulis tentang semut? Ada yang nulis tentang semut? Saya. Siapa? Oh, Clarence ya. Oke, semut. Terima kasih. Chihuahua, siapa nulis tentang Chihuahua? Saya, Mister. Jocelyn, oke. Punya anjing Chihuahua? Iya, Mister. Oke, jadi sangat dekat ya. Kalau Jocelyn mau observasi bisa langsung lihat ya. Oke. Pantai Anyer. Anyer ya? Pantai Anyer. Siapa?
Saya, Mister. Oke, Vanessa pernah ke sana? Pernah, Mister. Di Banten ya? Iya. Oh, pernah ke sana ya? Oke, Iya. partner. Oke, jadi pernah melihat situasi di sana. Oke. Lingkungan sekitar, siapa nulis tentang lingkungan sekitar? Oke, Katarina, angkat tangan. Oke. Katarina masih bermasalah audionya? Mikrofonnya masih bermasalah? Sebentar, Mister kirim pesan dulu. Iya, Mister. Oke, terima kasih Katarina ya. Yang jelas bisa dengar suara Mister ya. Selanjutnya, Singapura. Siapa nih tentang Singapura? Oke. 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 Oke, terima kasih ya, Ben. Oke, jadi gini. Untuk tugas ini, Mister sudah stop dulu sharingnya. Oke. Tugas ini berarti kalian sudah mengumpulkan. Mister mohon maaf ya, Mister saya pikir kalian untuk Karen dan untuk tugas ya, saya pikir kan itu langsung di Google Form bisa langsung submit ya. Jadi kalau kalian submit langsung di attach filenya, file PDF atau Word, Mister sudah kasih keterangan di sana. Jadi itu akan otomatis ke submit ke Google Drive-nya Mister ya. Jadi tadi Mister cek belum ada nama Karen dan tugas ternyata sudah mengumpulkan TD Smart, tidak apa ya. Nanti Mister setelah pertemuan ini Mister akan hubungin Karen dan tugas ya. Oke. Untuk Karen dan tugas. Oke. Selanjutnya berkaitan dengan tugas di bab 1 kalian sudah selesai. Yang perlu kalian ingat di dalam teks observasi sejatinya kalian harus melihat dengan mata kepala kalian sendiri. Apa keadaannya? Lalu data-data lain, data pendukungnya itu kalian bisa misalkan pakai studi pustaka. Misalkan melihat, oke ini istilah latinnya apa ya anjing ini? Oke, kucing ini apa ya? Sejarahnya gimana ya? Tapi kalian bisa mengobservasi, oke kegiatan kucing itu gimana? Kalau kucing ini dikasih makan ini seperti apa? Gitu kalian bisa observasi secara langsung ya. Atau keadaan kelas itu seperti apa? Atau keadaan belajar ketika memakai Zoom meeting itu seperti apa? Kalian bisa observasi. Ingat ya, selalu ada datanya, selalu itu berupa fakta di sana. Lalu kalian bisa membuat teks. Mister senang kalian sudah bisa membuat teks. Mister akan cek apakah data tersebut yang kalian buat itu kalian berapa persen kalian membuat sendiri. Mister akan punya aplikasi untuk cek untuk mengetahui ya. Jadi tulisan yang kalian buat benar-benar original tulisan kalian atau enggak, atau hanya mengubah sedikit dan sebagainya. Jadi Mister nanti akan cek ya. Jadi kedepannya kalau membuat tugas, buat paragraf silahkan kalian buat paragraf sebaik-baiknya. Kalau misalkan bingung seperti kemarin ada Ben ya, Ben bertanya ke Mister sudah mengumpulkan terlebih dahulu lewat WA, atau kalian nanti lewat apapun mengumpulkannya, Mister akan cek koreksi, Mister kembalikan nanti baru pas deadline kalian bisa upload dengan yang lebih sempurna seperti itu ya. Mister akan menyediakan waktu untuk kalian kepada itu. Atau kalian misalkan ingin menghubungi Mister atau apapun, misalkan tidak bisa lewat pesan, nanti bisa misalkan ada telepon bergrup misalkan dan sebagainya bisa ya. Untuk memperdalam itu. Jadi itu aja yang pengen Mister sampaikan untuk di bab 1. Bab 1 sudah selesai, materinya sudah ada. Nanti untuk kedepannya kita pakai learning management systemnya sudah berubah. Kita akan pakai Moodle ya, MOODLE. Tulisannya seperti itu. Nanti materi Mister sudah 1 semester sudah set di sana. Nanti kalian akan bisa lihat. Untuk kedepannya, untuk ke depan ini, minggu depan ini materinya akan saya share ke Vanessa ya. Nanti Vanessa akan forward ke dalam kelas. Gitu aja. Ada pertanyaan? Mister hanya ingin mengevaluasi itu supaya kalian nanti ke depannya membuat tugasnya menjadi lebih baik ya.
Silakan hidupkan kameranya dulu semuanya. Kecuali Sean ya. Sean lagi ada itu. Silakan hidupkan kameranya terlebih dahulu. Setelah ini ada pelajaran ketua kelas, Pak Ketua Kelas. Ada pelajaran lagi atau udah selesai? Sebenarnya ada pelajaran prakarya, cuman belum ada informasi, Mister. Oke, pelajaran prakarya jam. Sudah pada sarapan belum nih kalian? Atau sarapan digabung makan siang? atau makan siang sekaligus sarapan? Ya. Jadi ada pertanyaan sebelum nanti kita akan ke bab selanjutnya ya untuk pertemuan depan. Pertemuan depan kita 1 minggu, berarti kita ada pertemuan sekali. Setelah itu libur galungan ya. Udah tahu ya, punya kalender kan? Kalender ini, kalender sekolah Tunas Daud kan ada ya. 1 minggu ya kalian libur ya. 2 minggu lagi, bukan sekarang. Bukan minggu depannya, 2 minggu lagi ya. Ya, nanti kalian akan ada libur. Tugas-tugas kalian sudah beres semua. Kehadiran untuk kelas 10 IPA, Pak Patrick apresiasi. Kalian selalu hadir semua. Sampai 7 pertemuan ini, kalian selalu hadir 100% ya. Hari ini aja Dimas izin karena ada upacara. Kalian hadir 100%, Pak Patrick apresiasi. Pak Patrick sudah masukkan absen kalian. Tugas-tugas juga, Mister. Di pertemuan kemarin mungkin ada 3 tugas yang 3 siswa yang terlambat, tapi hari ini sudah ada perbaikan lagi. Kalian bisa berkembang, bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sudah selesai, cuma ada sedikit koordinasi yang salah berkaitan pengumpulan tugas. Tidak apa-apa, kita perbaiki ke depannya. Lalu ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Mister akan berikan informasi selanjutnya. Nggak ada? Tidak ada, Mister. Oke, tidak ada ya. Oke, Mister stop record dulu baru Skype ini. Oke, terima kasih.